Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa ngaji bareng bersama Quran Lumbir yang dirahmati Allah, adik-adik pramuka siaga, pramuka penggalang yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan rahmatnya. Kita bisa berjumpa kembali dalam acara ngaji bareng bersama Quran Lumbir. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umat yang akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Para pemirsa ngaji bareng bersama Quran Lumbir yang berbahagia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus menjadi Rasul, beliau sudah terkenal di kalangan penduduk Mekah. Beliau terkenal bukan karena jumlah pengikutnya, bukan karena viralnya, tapi beliau terkenal karena memiliki integritas. Beliau memiliki kejujuran yang tinggi, sehingga beliau bergelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Para pemirsa yang berbahagia, di zaman era modern yang sekarang ini, di zaman teknologi canggih sekarang ini, banyak orang yang ahli IT, banyak orang yang jago speaking, banyak orang yang jago di bidang olahraga dan bidang-bidang lainnya. Tapi apakah sekarang masih banyak orang yang memiliki sifat Al-Amin? Tentunya ini sangat langka. Para pemirsa yang berbahagia, begitu krusialnya sifat Al-Amin dalam bidang apapun, maka andaikan sifat Al-Amin itu tidak ada dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam bidang organisasi tanpa Al-Amin, maka organisasi itu menjadi berantakan. Misalnya dalam organisasi tersebut bendaharanya tidak memiliki sifat amanah, maka uang atau kas bisa disulap menjadi seblak. Dalam bidang organisasi dapat menjadikan pekerjaan menjadi lambat karena orang yang harusnya bekerja tapi mereka mengelak dari tanggung jawabnya. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah. Jikalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, tapi kita lari dari tanggung jawab, maka perlu ditanyakan keimanan kita. Jangan-jangan iman kita sedang lobet ataupun bahkan sudah rusak. Para pemirsa ngaji bareng yang berbahagia, lalu bagaimana agar kita memiliki sifat Al-Amin? Yang pertama yaitu jaga sekecil apapun amanah. Yang kedua, kita jangan menjadi orang yang PHP. Yang ketiga, kita harus memiliki sifat transparansi. Yang pertama, jaga sekecil amanah. Apapun amanah itu, berapapun besarnya amanah itu, kita harus jaga dengan sebaik-baiknya. Adik-adik, misalkan adik-adik diberi tugas, diberi titipan oleh ibu guru, maka sampaikan titipan itu. Apabila kita diberi pinjaman oleh orang lain berupa benda ataupun uang, maka jaga amanah itu. Kita kembalikan tepat pada waktunya. Kita kembalikan dalam barang atau uang yang utuh. Jangan sampai kita mempunyai prinsip apapun yang kita pinjami maka menjadi miliknya sendiri. Itu artinya kita tidak memiliki sifat Al-Amin,
tapi sifat al-maling. Yang kedua, jangan menjadi orang yang PHP. Apabila kita mendapatkan tugas tanggung jawab dan apabila kita memang tidak merasa mampu, maka dari awal jangan kita katakan mampu. Kita harus jujur. Jangan hanya karena sebuah gengsi kita tidak mampu, tapi kita mengatakan mampu atau bisa. Tapi pada akhirnya ketika kita dimintai pertanggungjawaban, kita lari dari tanggung jawab itu. Itu artinya kita tidak memiliki sifat amanah atau tidak bisa dipercaya. Yang ketiga, cara kita meneladani sifat al-amin, yaitu kita harus memiliki sifat transparansi, sifat keterbukaan. Andaikan kita diberi tanggung jawab dalam sebuah organisasi, apalagi sebagai bendahara misalnya, kita harus terbuka, kita harus transparan tentang keuangan, kita harus laporkan keadaan keuangan. Jangan sampai kita untuk buat jajan diri sendiri, karena andaikan kita buat jajan untuk diri sendiri, ibarat kertas, sekali diremas maka tak akan mulus lagi. Para pemirsa yang berbahagia, lalu orang-orang yang memiliki sifat al-amin akan mendapatkan beberapa keuntungan. Yang pertama, orang yang al-amin hatinya akan menjadi tentram. Kemudian yang kedua, personal branding yang mahal. Dan yang ketiga, akan dicintai oleh Allah. Yang pertama, hati menjadi tenang karena orang yang memiliki sifat al-amin tak pernah bohong, kata-katanya dapat dipercaya. Yang kedua, yaitu personal branding yang mahal. Artinya semua orang akan senang kepada kita, semua orang akan mau berteman kepada kita, semua orang akan mau bekerja sama dengan kita. Dan yang ketiga, yaitu dicintai oleh Allah. Allah akan sangat cinta kepada orang yang dapat memikul amanah, orang yang akan memuluskan, orang akan dimuluskan jalan hidupnya oleh Allah, diberi keberkahan, bahkan akan disiapkan surganya Allah. Para pemirsa yang berbahagia, maka dari itu marilah kita jaga dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang yang al-amin, orang yang dapat dipercaya dalam kata-katanya, orang yang dapat menepati janjinya, orang yang selalu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Jangan sampai kita menjadi orang yang idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tu'mina khona. Orang yang apabila berkata ia berbohong atau berdusta. Orang yang apabila berjanji ia mengingkarinya, dan orang yang apabila dipercaya ia berkhianat. Adik-adik yang berbahagia, dimanapun kita berada, mari kita niatkan yang ikhlas, kita terapkan hidup dengan prinsip sifat yang al-amin, sehingga kita menjadi hidup yang tenang, hidup yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa ngaji bareng bersama Quran Numbir yang berbahagia, adik-adik yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat menunggu berbuka puasa. Jalan-jalan ke kota Mekah. Jangan lupa mampir membeli korma. Apabila hidup kita menjadi berkah, jaga amanah yang utama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.